Kan yang seperti Prof tadi bilang itu rata-rata masyarakat awam taunya tuh bidang hukum itu cuma jaksa, pengacara, notaris, hakim. Tapi apa aja sih profesi lain yang masih kurang untuk masyarakat umum tahu di bidang hukum itu sendiri? Halo Hai Justizen, balik kembali lagi di di HSC Podcast. Nah, balik lagi bareng aku Alvin dan partner aku. Sibil. Nah, untuk kali ini kita mau bahas apa sih, Sibil? Hari ini kita kedatangan dari Wakil Dekan bidang pertama, waktu bidang akademik dan kemahasiswaan, Prof. Dr. Maskun SH LLM. Baik. Gimana Prof Maskun kabarnya hari ini? Baik, baik. Terima kasih banyak sudah diundang di RSC. Ya, untuk teman-teman Justizen nih yang bertanya, hari ini kita mau bahas apa sih? Jadi tema untuk hari ini yaitu adalah We Get to Know About Law Student Prospect. Jadi prospek hukum, prospek kerja apa aja yang ada sih di bidang hukum itu Prof. Untuk Prof Maskun sendiri kan udah sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang 1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelum menjabat sebagai wakil dekan 1 kan sebelumnya pasti pernah ngajar jadi dosen. Apa sih yang membuat Prof Maskun ini memilih bekerja sebagai dosen atau tenaga pendidik dibanding bidang-bidang lain di bidang hukum, pekerjaan lain di bidang hukum gitu? Ya, pertama terima kasih banyak. Jadi memang menarik sebenarnya kalau dosen itu membincang tentang profesi ya, profesi hukum. Dan selama ini kalau kita bicara tentang profesi hukum, maka tentunya yang ada dalam benak kita pada umumnya kalau nggak jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, jadi notaris, ya seperti itulah. Kalau pertanyaannya itu benar atau salahnya, pasti benar lah. Bahwa memang itu profesi yang selama ini sangat melekat kepada seorang sarjana hukum. Kalau kemudian saya ditanya kenapa kemudian mau jadi dosen ketimbang profesi lain, itu tentunya akan sangat personal tentunya untuk menjawab itu. Tetapi kalau saya secara pribadi memang pada dasarnya saya senang dan hobi dengan mendeliver sesuatu, utamanya dalam hal mendidik. Argumentasinya sebenarnya sederhana sih kalau menurut saya, bahwa yang paling terpenting itu kalau kita ngajarin orang itu akan panjang kalau dia terus dengan ilmu yang kita titipkan, dia terus berbuat kebaikan, itu kan menjadi paling tidak untuk jadi bekal di hari kemudian. Seperti itu awalnya cerita ini. Terlalu ideal memang, tetapi kemudian menurut saya memang harus seperti itu supaya kita bisa menjalankan dengan baik profesi yang kita tekuni, profesi yang kita yakini, karena profesi itu sebenarnya menurut saya adalah sesuatu yang harus kita cintai. Apapun itu. Jadi seorang sarjana hukum memang harus lebih membuka diri untuk terjun dengan bidang-bidang lainnya. Karena di lapangan, di kehidupan yang sesungguhnya, setelah kita selesai, banyak hal sebenarnya yang lebih menantang sebenarnya ketimbang kita hanya berpikir dan memperebutkan 2-3 kursi di instansi-instansi tertentu seperti kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Oke. Tapi aku mau nanya ini Prof. Kan yang seperti Prof tadi bilang itu rata-rata masyarakat awam taunya tuh bidang hukum itu cuma jaksa, pengacara, notaris, hakim. Tapi apa aja sih profesi lain yang masih kurang untuk masyarakat umum tahu di bidang hukum itu sendiri? Jadi, ya, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang profesi hukum, banyak banget sih sebenarnya. Karena kalau kita bicara profesi, maka saya selalu bilang begini. Hebatnya sarjana hukum dengan dokter itu kurang lebih hampir sama. Tetapi yang pastinya, semua sarjana hukum itu akan dibutuhkan di semua bidang lapangan kehidupan. Sehingga kalau kita bicara profesi, maka semua profesi yang ada di permukaan bumi ini orang hukum pasti bisa. Pasti dibutuhkan. Nah, itu tadi yang saya bilang, mindset saja sih sebenarnya yang diubah untuk lebih berani keluar dari comfort zone kita selama ini. Ya, comfort zone kita selama ini sarjana hukum itu, ya itu yang saya bilang di awal tadi. Ya, jaksa, hakim, pengacara, notaris, itu comfort zone. Padahal di luar sana, banyak comfort zone lain yang perlu kita touch, kita sentuh yang selama ini belum ada. Contoh misalnya, profesi hukum misalnya menjadi kurator. Something yang menurut saya mahasiswa hukum sekalipun itu masih bingung, ini profesi apa? Padahal hari ini semua lawyer yang kemudian sudah mengenal dunia kurator, karena itu berhubungan dengan kepailitan dan lain sebagainya,
kemudian berpikir, "Oh, ini kayaknya kerjaan paling enak ini, dari beracaranya waktunya lebih singkat, ya dengan sekian durasi 45 hari, Yang hari betul. modalnya lumayan harus punya modal, tapi dapatnya juga lumayan punya dapat yang bisa kan ya kayak gitu. Atau kemudian profesi-profesi lain menurut saya kan profesi perbankan atau bahkan entrepreneurship. Banyak sarjana-sarjana hukum yang latar belakangnya sarjana hukum yang kemudian menjadi entrepreneurship yang berhasil di bidangnya masing-masing. Misalnya ada beberapa yang saya sangat tahu bahwa mereka ya alumni fakultas hukum yang kemudian menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Jadi tergantung orientasi, tetapi intinya kalau kita bicara tentang profesi, maka menurut saya sarjana hukum kalau kita bahasakan sarjana hukum itu adalah profesi yang menurut saya yang membuka semua ruang bagi profesi-profesi lain, di mana kemudian seorang sarjana hukum bisa terlibat dengan kalau selama ini legal drafter dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak kita pandang memang datang legal draft. Enggak, menurut saya legal drafter itu susah. Dia butuh sebuah skill tersendiri untuk belajar menjadi seorang legal drafter. Yang mungkin kalau teman-teman di fakultas hukum kuliahnya paling belajar di teknik peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Tetapi dipersiapkan untuk menjadi seorang legal drafter belum tentu kita tidak siap untuk menjadi seorang legal drafter. Itu skill. Itu skill menurut saya. Atau profesi-profesi lain yang menurut saya bisa banyak. Sarjana hukum itu profesi lain mungkin ASN iya. Tapi kemudian ASN misalnya yang di Kementerian Luar Negeri, ya kan? Itu kan sesuatu yang sangat prestise, yang mungkin itu tidak banyak diimpikan oleh banyak mahasiswa hukum. Padahal dia sangat worth banget. Menurut saya, artinya menurut saya, banyak hal yang kita bisa ubah, banyak hal yang kita bisa sentuh. Tapi yang paling terpenting adalah kita harus menyiapkan diri kita. Jadi kamu tidak akan bisa memilih pilihan-pilihan profesi di luar sana kalau kemudian kita punya kemampuan biasa-biasa saja. Misalnya contoh di LPSK misalnya atau di instansi lain BSSN dan lain sebagainya. Mungkin masih sedikit sarjana hukum yang kerja di tempat-tempat seperti itu. Bukan karena dia tidak tahu, bukan karena orientasi dan pemahaman kita yang belum keluar dari comfort zone kita. Nah, kalau kita berani keluar dari comfort zone seperti itu, wah itu luar biasa nantinya. Jadi kita lebih berani untuk menatap masa depan dan tidak terlalu tergantung dengan comfort zone profesi yang selama ini ada. Saya kira seperti itu. Jadi Prof, dari penjelasannya Prof tadi sebenarnya ada banyak sekali prospek kerja di bidang hukum. Jadi menurut Prof, bagaimana sih cara menentukan profesi di bidang hukum bagi kami ini mahasiswa hukum yang tentunya nanti mau kerja setelah kuliah, Prof? Bagaimana sih cara menentukan profesinya di antara banyak sekali prospek kerja di Iya bidang Prof, hukum? apalagi kan sekarang udah dekat nih pembukaan untuk pendaftaran mahasiswa baru di Fakultas Hukum dan juga di Universitas Hasanuddin sendiri. Terus banyak pasti dari pendaftar yang kalau misalnya bertanya-tanya ini Prof, kalau udah kuliah di jurusan hukum, lulusnya bisa jadi apa aja, atau cara nentuin pekerjaannya gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita tadi seperti saya sudah sampaikan, ini sangat personal, pertanyaannya sangat personal. Tetapi paling tidak sebenarnya ini yang kita lakukan adalah men-treatment orang bahwa jadi sarjana hukum itu bukan hanya jadi jaksa hakim seperti itu. Itu paradigma pikir yang kita harus perbaiki sebenarnya. Itu sebenarnya teman-teman di HLSC ataupun teman-teman di UKM lain dan lain sebagainya, itu yang harus dibantu disosialisasikan bahwa ternyata banyak pilihan seperti yang saya sudah kemukakan tadi. Itu karena persoalan kita tidak familiar dengan hal-hal tersebut. Sehingga menurut saya kalau mau menentukan pilihan apa yang akan tepat untuk kita gunakan itu juga sangat personal sebenarnya. Tetapi kita harus bisa mengenali diri. Contoh, kalau kita tidak bisa jadi orang tegas dan lain sebagainya, jangan pernah jadi hakim. Karena hakim itu butuh ketegasan. Ya kan? Jadi kalau kau tidak tegas, jangan pernah jadi hakim. Karena kau akan rusak sistem dan kau akan berada dalam tekanan besar. Kalau kamu lebih senang menjadi seorang negosiator misalnya, maka jangan kamu harus mau sentuh menjadi arbitrator misalnya, menjadi mediator misalnya. Ya, dan itu pilihan-pilihan lain yang sebenarnya profesi itu ada. Ya, profesi itu ada dan itu sangat bergengsi menurut saya. Orang sarjana hukum tidak selalu berpikir seperti itu karena tadi paradigma pikir kita yang masih terlalu berada pada comfort zone yang selama ini ada. Nah, itu jadi kalau pilihannya sebenarnya kalau kita ibaratkan kue, semua jenis kue itu sudah kita tentukan, kita berikan. Pilihannya ada pada kita. Kamu mau milih kue yang mana? Tergantung.
Seenak-enaknya kue, kalau kamu punya riwayat gula misalnya, jangan makan yang manis-manis. Ya kan, kayak gitu. Benar-benar manis bagi si A akan manis bagi si B, ataupun sebaliknya. Itu yang paling penting. Jadi langkah awal sebenarnya yang kita harus lakukan, utamanya kalau kita kaitkan dengan mahasiswa baru, adalah kita mencoba mengenali diri kita. Jadi kita ngajarin secara orang, ayo kita kenali diri kita. Potensi kita ini apa? Karena selama ini menurut saya, hal yang tidak pernah kita diajarkan, kita tidak diajarkan mengenal potensi. Ya kan? Kita lebih banyak, kalau menurut saya, lebih banyak deh. Sekian kita mau daftar kejaksaan, yuk daftar kejaksaan semua gitu. Yuk daftar Mahkamah Agung, yuk daftar instansi, yuk daftar BUMN misalnya. Itu yang selama ini. Tetapi kita tidak pernah berani bilang, saya nggak mau seperti kamu coba jadi, saya mau jadi seperti apa. Nah, kan seperti itu yang belum ada gitu. Karena kita memang tidak dilengkapi atau tidak dibekali dengan satu skill yang disebut dengan skill mencoba untuk mengenali diri. Nah, itu lebih pendekatannya sebenarnya lebih pendekatan yang memang teman-teman di UKM, LSK itu bisa lakukan beberapa kegiatan seperti itu. Karena itu tidak hansi bahwa dia harus sarjana. Kalau kau bisa kenali dirimu dengan baik, mau jadi apapun jadi gitu. Ya, dengan profesi-profesi yang ada seperti sekarang ini. Saya kira di situ clue-nya, karena kalau saya bertanyakan yang terlalu personal dalam konteks profesional, kita akan sangat ditentukan pada sejauh mana kita mengenal. Catatan yang tak kalah penting menurut saya. Begini teman-teman semua, sobat HLSC dimanapun teman-teman berada. Terkadang kita ketika kita kuliah, soal kita menganggap yang bureng-bureng dalam tanda petik ya, yang rajin-rajin maksud saya, menggunakan istilah bureng supaya lebih. Yang rajin-rajin seolah-olah mereka ketika ber-IPK 4, ber-IPK 3, atau 9, seolah-olah mau masa depan mereka cerah. Betul-betul. Maybe yours, maybe no. Mungkin dia, mungkin kita. Kalau saya bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana kita mengeksplor dan mengeksploitasi diri lebih banyak untuk menjadi yang terbaik. Karena di luar sana orang tidak, iya IPK memang ditanya, tetapi lebih dari itu pasti yang dipertanyakan adalah kualitas kita. So kalau kita bisa melihat kualitas kita teman-teman, maka IPK itu menjadi penunjang. Tetapi kalau kau punya IPK besar dan tinggi misalnya, tapi kau tidak punya faktor X, skill khususnya, mau bisa apa? Tak butuh apa? Saya kira seperti itu. Mungkin seperti yang Prof tadi bilang, yang comfort zone itu yang banyak orang awam tuh pikir untuk lulusan mahasiswa hukum itu cuman ada 3, kalau bukan hakim, jaksa, dan juga pengacara. Benar. Itu sih juga dulu pola pikir saya, Prof, sebelum masuk di Fakultas Hukum sendiri. Ternyata prospek kerja di bidang hukum itu sendiri itu banyak. Apalagi kemarin ada job fair untuk Disnatalis ke-71 tahun Fakultas Hukum sendiri. Dan di situ saya melihat banyak sekali prospek kerja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum sendiri. Ternyata masih banyak prospek yang belum saya tahu di luar 3 ini. Selanjutnya Prof, apa saja sih jenjang profesi yang ada di profesinya Prof? Maksudnya di profesi saya sebagai pengajar? Iya. Sebagai pengajar. Kalau pengajar kan sebenarnya intinya bahwa dia bagaimana mendeliver. Kalau jenjang sih ya jenjangnya pada umum lah. Kalau seorang dosen kemudian berkarir, kemudian mengikuti alur yang ada sampai kemudian di titik, kalau kemudian bisa profesor ya profesor lah. Kalau kemudian nggak bisa juga ya berarti bahwa mereka nggak bisa dalam sisi mungkin akan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh orientasi masing-masing orang. Itu kalau jadi dosen ya topnya jadi profesor. Tetapi kalau menurut saya sih kan bukan itu yang paling terpenting, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berproses dengan pilihan profesi yang kita lakukan. Jadi kalau saya memilih profesi saya sebagai seorang dosen, maka tanggung jawab saya bukan hanya persoalan mendeliver, tetapi kemudian menjadi role model yang baik bagi mahasiswa dan lain sebagainya. Mungkin itu catatan terpentingnya. Begitu juga kalau profesi-profesi lain, topnya ya yang paling kalau kejaksaan ya jadi jaksa agung mungkin ya kan seperti itu, atau paling tidak jadi jam ya jaksa pemuda dan seterusnya. Mahkamah Agung juga mungkin top-topnya jadi KPN, KPT, dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara hierarki dan jenjang, pasti kita akan tiba pada jenjang. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya menurut saya adalah bagaimana kita membangun kapasitas diri, memahami dengan baik profesi yang kita miliki, sehingga kemudian dengan pemahaman terhadap profesi kita bisa menetapkan nilai dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, tantangan terbesar ke depannya adalah bukan hanya pada persoalan kita
punya profesi atau tidak, bukannya, tapi bagaimana kita meng-keep profesi itu dan kemudian men-show up kemampuan kita bahwa memang dengan profesi ini kita layak. Kan paling tidak contohnya gini, kalau ada 2 orang, gadis dengan cowok, kan biasanya kalau orang tua kita di Bugis Makassar nyakinin mereka itu salah satunya adalah dengan pekerjaan, ya kan? Kalau pekerjaannya orang tuanya yakin, wah itu sudah punya modal, agak cerita seperti itu kan. Nah, itu artinya apa? Kita harus meyakinkan bahwa dengan profesi yang kita geluti, kita bisa hidup di masa yang akan datang. Paling tidak kita bisa survive untuk diri kita. Nah, itu yang paling terpenting. Tetapi koridornya, ya kalau saya tetap saja berada pada koridor etika. Kenapa? Karena itu yang harus membingkai kita untuk menjadi apapun nanti di kemudian hari. Baik Prof, tadi kan Prof bilang harus survive. Pasti dalam semua bidang pekerjaan itu, apalagi di bidang hukum, punya tantangannya masing-masing. Bagaimana caranya Prof survive dari awal menentukan profesi di bidang hukum ini sebagai pendidik? Ya, betul sekali. Ini pertanyaan yang agak susah dijawab karena ini susah banget. Tetapi menurut saya gini, setiap profesi itu punya challenge, saya sepakat. Dan untuk bisa survive adalah satu hal yang kita harus miliki adalah kita harus mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Kan itu adalah pilihan kita, kan seperti itu. Kamu milih kan nggak ada yang paksa, jadi kamu milih. Terus memahami dengan baik apa yang harus dikerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menurut saya kita harus punya mimpi. Kita mau jadi apa? Kita harus menetapkan mimpi yang tertinggi. Kan tidak ada istilahnya orang mimpi. Bahwa pada akhirnya nanti mimpi itu akan terwujudkan atau tidak, itu persoalan kedua. Tapi paling tidak, at least kita mimpi dulu lah. Dengan mimpi itu sebenarnya jembatan menurut saya untuk mendesain masa depan yang akan kita lakukan. Nah, itu yang persoalannya. Kan selama ini kita itu tidak terbiasa diajarkan bagaimana mendesain masa depan itu. Kan tidak pernah diajarin. Jadi sudah 2 hal yang tadi yang saya kemukakan di dalam podcast kita ini, hal yang kita tidak pernah diajarkan. Salah satunya adalah desain masa depan. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana mendesain masa depan kita. Ya kan? Kita hanya memang disiapkan untuk tiba masa tiba akal. Menurut saya, tiba masa tiba akal selama ini. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kita bersama sebenarnya. Karena kalau itu bisa kita lakukan dengan desain masa depan, saya mau jadi apa setelah saya selesai, maka kita mulai merencanakan masa depan kita. Kalau saya dulu, saya memang berpikir memang dari zaman kuliah, dulu saya ditahu oleh teman-teman saya maunya jadi dosen. Kenapa? Karena memang saya, tadi yang saya sampaikan di awal, saya lebih suka membaca, lebih suka mendeliver. Oleh karena itu, karena saya punya punya mimpi untuk jadi pengajar, maka saya mendesain diri saya bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengajar. Ya kan, tidak memperbanyak bacaan, memperbanyak referensi, memperbaiki bahasa, dan hal-hal lainnya akan menunjukkan saya untuk jadi seorang tenaga pengajar yang baik. Bagaimana standar yang ada. Kira-kira seperti itu. Begitu juga profesi lain. Kalau misalnya siapa sih? Ali misalnya, Ali mau jadi jaksa misalnya. Oke, itu mimpi. Gak boleh salah kan? Salah. Sekarang desain untuk menjadi jaksa itu dibutuhkan apa? Kau butuh pengetahuan ilmu hukum harus bagus. Kau dibutuhkan pengetahuan hukum acara harus bagus. Ya kan? Kau butuh integritas. Kau harus pelihara itu. Mau jadi juga siapapun kemudian akan jadi seperti itu. Itu yang dibutuhkan. Nah, sekarang itu yang menurut saya harus kita lakukan. Penting bagi kita untuk mendesain masa depan kita. Kita harus desain. Ya kan? Karena kan Allah bilang kalau dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kalau bukan kaum itu yang mengubah itu kan. Jadi kalau saya sih mengkontekskan hal tersebut berpikirnya jadi sederhana. Kalau saya mau berubah, mau baik diri saya, mau baik nasib saya harus lakukan. Saya nggak mungkin kau jadi profesor terus ngarapin orang yang buatkan tulisan, nggak mungkin dong. Kamu harus menulis semua koyo sebagai jadi profesor. Saya seperti itu. Itu contoh konkret. Mimpi itu harus dibangun. Dan teman-teman HRSC dan sobat HRSC dimanapun Anda berada, ya tetap untuk mimpi aja lah. Persoalan nanti kita terbangun di mana, apakah pada saat mimpi itu sudah tercapai itu tidak, itu kan persoalan lain. Saya kira seperti itu. Jadi teman-teman HLSC tadi Pak Prof Maskun sudah jelaskan bahwa sebenarnya di tiap profesi apapun itu pasti ada tantangannya. Yang paling penting adalah mencintai profesi kita dan jangan lupa untuk terus mimpi, mendesain mimpi, berani mendesain mimpi. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih untuk Prof Maskun. Ya. Sebelum kita tutup untuk sesi podcast kali ini, apa sih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Fakultas Hukum untuk calon mahasiswa hukum? Oke, thank you. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Sekaligus nebeng jualan ya. Kayak gitu, kayak jauh-jauh gitu.
Saya kira karena jalur penerimaan UTBK juga sudah sementara jalan, seperti ke depannya ini kita setelah podcast ini kita akan menghadapi setelah pengumuman UTBK tertulis berarti SBMPTN dan SNPTN, berarti kita akan masuk ke jalur mandiri. Ya mungkin saran saya ke teman-teman di dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk mencari informasi resmi itu di rekpme.unhas.ac.id. Saya kira itu tempat bertanya paling baik sekali, atau bisa juga ke masing-masing desk help yang ada di universitas ataupun di fakultas hukum melalui bidang akademik dan kemahasiswaan untuk membantu memberikan informasi yang tervalid, sekaligus sebenarnya untuk mencegah segala hal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi itu. Karena teman-teman juga harus yakin bahwa semakin dekat pengumuman dan waktu masuk kuliah biasanya sih semakin berkeliaran juga orang-orang yang punya itikat oleh maksud saya supaya informasinya plok ya ke rekpmb.unhas.ac.id, atau bisa juga langsung ke Fakultas Hukum. Kalau untuk yang mau di Fakultas Hukum, kita bisa membantu menyiapkan semua informasi yang dibutuhkan, baik itu di program studi sarjana ilmu hukum maupun di program studi sarjana hukum administrasi negara. Saya kira seperti itu. Oke, baik Prof. Terima kasih untuk hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman Justizen yang bertanya mau tahu lebih lanjut tentang Prof. Maskun, Prof. Maskun punya akun YouTube sendiri ya? Ya. Channel YouTube sendiri. Betul sekali. Ini ajan jualan. Boleh dikasih tahu dong Prof, apa nama channel YouTube? Ya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak rekam saya, sebenarnya saya dan bersama teman-teman semuanya alumni Fakultas Hukum UNHAS sebenarnya yang mengembangkan harmoni hukum. Jadi kami punya channel yang disebut dengan Harmoni Hukum yang mempublikasikan, menyiarkan berbagai isu-isu tentang hukum, baik itu hukum responsif atau hukum-hukum yang sangat tematik di bidang cyber, lingkungan, dan yang sangat ini mas-mas bisa lihat Harmoni Hukum ya, channelnya Harmoni Hukum. Tolong jangan lupa like, share, comment, and then subscribe untuk Harmoni Hukum. Jadi teman-teman harus cek, kesimpulannya sebenarnya di bidang hukum ini ada banyak sekali profesi, dan yang menentukan itu adalah kita sendiri. Dan yang paling penting yang saya highlight dari kata-katanya Prof. Maskun tadi adalah jangan pernah berhenti untuk mendesain mimpi, selalu berani mendesain mimpi. Terima kasih Prof atas waktunya, sangat Terima kasih Prof. Oke, see you in next episode teman-teman Justizen. HLSC, keep loyal and justice for all.